Salam hangat untuk Anda semua, senang sekali bisa kembali lagi bersama kita di sini. Hari ini kita bakal ngulik bareng nih, catatan-catatan dan tulisan yang udah Anda kumpulin soal dunia fisika. Kita coba cari benang merahnya ya, intisari paling penting dari semua perspektif ini. Anggap aja kita jadi detektif nih, kasusnya alam semesta itu sendiri. Kita mau lihat gimana sih fisika dari info yang kita punya ini ngejelasin cara kerja alam semesta. Dari yang kelihatan mata sampai yang, wah nggak kebayang. Yuk kita mulai penelusurannya. Oke, jadi salah satu hal yang kerasa banget dari catatan awal Anda, itu gimana fisika ini kerja terus di sekitar kita tanpa henti ya? Kayak gravitasi yang bikin kita nempel di bumi, atau gimana ceritanya pesawat segede itu bisa terbang. Semuanya itu akarnya fisika. Iya, betul. Dan menariknya, salah satu artikel yang Anda sertakan itu ngegarisbawahi gimana pemahaman hukum alam kayak gravitasi ya, yang dirintis Newton itu kan bukan soal bikin aturan baru, tapi lebih ke nemuin aturan yang udah ada. Semakin kita ngerti aturan mainnya gitu, semakin canggih juga teknologi yang bisa kita bikin. Itu ditekankan di sana. Teknologi yang kadang rasanya udah kayak sihir aja ya. Kayak yang Anda catat juga tuh dari salah satu sumber, hal-hal kayak Wi-Fi, GPS, nelpon tanpa kabel, pesawat terbang. Dulu mungkin cuma khayalan kan, sekarang fisika bikin itu jadi nyata. Dan kayaknya masih banyak sihir lain yang nunggu buat ditemuin. Nah kalau kita lihat ke belakang nih, dokumen sejarah fisika yang Anda kumpulin itu kan nunjukin era fisika klasik Newton. Kerangka berpikir ini berguna banget, bikin alam semesta kelihatan rapi, bisa diprediksi gitu. Tapi seperti yang ditulis di salah satu ulasan sejarah itu, sekitar awal abad 20 mulai muncul hal-hal aneh. Betul sekali. Ada kejanggalan, misalnya orbit Merkurius yang geraknya agak beda dari hitungan Newton. Atau perilaku partikel yang aneh banget di skala super kecil. Ini jadi petunjuk penting nih, kayak ngasih sinyal kalau ada gambaran yang lebih gede lagi, kerangka pemahaman baru yang belum kebuka. Itu dibahas di analisis yang Anda punya. Dan para detektif fisika ini, seperti yang diceritain di beberapa biografi singkat yang Anda kasih, mereka nggak tinggal diam dong. Penelusuran ini akhirnya ngebawa kedua pilar revolusioner, teori relativitas Einstein sama fisika kuantum. Nah, relativitas, seperti yang diulas di salah satu penjelasan yang Anda tandain itu ngubah total cara kita mandang ruang dan waktu. Keduanya tuh bukan panggung yang diam aja, tapi kayak, jalinan yang dinamis, ruang waktu yang bisa melengkung karena ada massa. Itulah gravitasi. Akibatnya, waktu bisa jalan beda tergantung gravitasinya. Lebih melengkung, waktu lebih lambat. Teori ini penting banget ditekankan di sumber Anda buat teknologi kayak GPS biar akurat. Oh, oke. Jadi nyambung ke teknologi sehari-hari ya. Sementara itu, pembahasan soal fisika kuantum di riset yang Anda kumpulin itu, wah, bawa kita ke dunia subatomik yang beda banget. Aneh, partikel bisa ada di dua tempat sekaligus atau punya dua wujud. Gila kan? Tapi, pemahaman inilah seperti yang dijelasin yang jadi dasar teknologi semikonduktor di HP dan komputer Anda sekarang. Iya, aneh tapi nyata gitu ya. Nah, tantangan besarnya sekarang yang juga disinggung di beberapa opini ahli yang Anda bagi, itu gimana caranya nyatuin aturan skala gede, relativitas, sama aturan skala kecil, kuantum. Pemahaman kita tuh kayak puzzle yang belum lengkap, belum nyambung semuanya. Ilmuwan masih terus nyari nih teori segalanya yang bisa ngegabungin itu semua. Masih proses panjang. Bahkan ada pemikiran ya, mungkin dari salah satu esai spekulatif yang Anda baca, kalau kita ini sebenarnya baru paham sekitar 5% aja dari semua isi dan aturan alam semesta. Artinya, 95% sisanya itu masih misteri gede banget. Wow! Nah, di tengah pencarian global ini, profil Profesor Hussein Al-Alatas yang Anda sertakan itu ngasih perspektif inspiratif dari Indonesia nih. Semangat detektif semesta beliau yang tumbuh dari rasa penasaran sama misteri sejak SMP, itu relevan banget sama obrolan kita. Tepat sekali. Kisahnya seperti yang Anda garis bawahi dari wawancara itu kan nunjukin kalau kecintaan pada misteri itu sendiri jadi kuncinya. Perjalanan beliau sampai jadi guru besar itu negasin kalau kegigihan buat terus bertanya, terus neliti, itu intinya penemuan ilmiah. Semangat yang sama kayak kata Einstein di kutipan yang Anda catat itu. Hal terindah yang bisa kita alami adalah misteri. Betul-betul. Jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita tarik dari semua penelusuran ini, khusus buat Anda?
benang merah yang muncul dari berbagai sudut pandang kumpulan Anda itu ya pola pikir fisika itu sendiri sih. Selalu berusaha ngerti prinsip dasarnya, ditelusuri sampai ke akarnya. Gitu. Seperti yang ditekankan di tulisan soal aplikasi fisika, pola pikir ini berguna banget nggak cuma di sains, tapi di banyak aspek hidup. Fisika itu fondasi buat banyak banget inovasi teknologi, dari luar angkasa, robotik, sampai video game. Pada akhirnya, fisika itu kayak undangan terbuka ya, buat kita semua, buat terus bertanya, terus menjelajah. Jadi detektif buat alam semesta kita sendiri, sambil nemuin keindahan dalam misteri yang ada. Dan sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Terinspirasi dari obrolan kita soal 95% yang belum kita tahu, kalau kita ini baru nyentuh permukaannya aja soal pemahaman semesta, kira-kira kenyataan fundamental apa lagi ya yang mungkin bakal kebuka di masa depan? Sesuatu yang bisa jadi benar-benar ngubah cara kita ngelihat realitas. Siapa tahu, kan? Wah, menarik sekali ya. Terima kasih sudah menyimak penelaahan kita kali ini. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira pembahasan apa lagi ya yang akan kita sampaikan selanjutnya? Coba deh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.